Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Umi Tarsufiah, NIM 2020-33063 di kelas 6B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus Angkatan 2020. Di video kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif global dan visi geografi. Sebelumnya, apa itu geografi? Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Selanjutnya, apa itu perspektif geografi atau perspektif keruangan? Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang melalui perspektif lokal, perspektif regional, dan perspektif global. Selanjutnya, bagaimana keadaan permukiman jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan produk setempat. Nah, melalui pengamatan perspektif global ini, kita dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung, membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antara penduduk dan saling ketergantungan atau interdependensi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi tidak hanya berbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Dalam proses perluasan kota, pertambahan penduduknya telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Adanya 3 peristiwa yang berkaitan dengan proses urbanisasi, yaitu yang pertama, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, ada perluasan area atau kawasan kota. Yang ketiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Dari pembahasan tersebut, perspektif geografi tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perspektif geografi ini dapat disebut dengan perspektif regional. Geografi dapat dikatakan sebagai induk ilmu dengan ketentuan bahwa kajian ilmu apapun pengamatannya selalu dimulai dari permukaan tempat objek kajian itu berada. Dengan demikian, perspektif global sebagai perspektif geografi menjadi landasan sudut pandang ilmu apapun selama aspek kajian yang meluas dan masih melekat di permukaan bumi. Yang kedua, ada perspektif global dari visi sejarah. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Perspektif sejarah sama dengan perspektif waktu atau waktu yang sudah terlampau. Perspektif sejarah adalah suatu peristiwa yang membahas citra suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tokoh-tokoh, bangunan-bangunan perang, pertemuan internasional, dan peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi
budaya, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Contoh peristiwa dari perspektif sejarah ini, salah satunya adalah perang. Berbagai perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia, tercatat sebagai peristiwa sejarah yang tidak hanya dilihat dari tajamnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global. Dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Perang yang pada saat berlangsungnya pertentangan berbagai pihak atau negara ternyata setelah usai menjadi alat pemersatu berbagai bangsa dalam memikirkan umat secara global. Bahkan secara global meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan, sebaliknya pengalaman negatif yang menjadi malapetaka terhadap penghancuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Selanjutnya, dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan-perubahan tersebut, serta mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Sekian video yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di konten selanjutnya. Bye!